Sementara itu dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, kaum perusak di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu kata yang kerap muncul dalam surat Al-Quran. Bahkan, kata tersebut sering didengar dalam kajian yang membahas hari pembalasan nanti. Lantas, siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum perusak yang membuat kerusakan di alam semesta menjelang datangnya hari akhir. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Hal ini dijelaskan dengan detail dalam potongan surat Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kaum yang memiliki sifat yang sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang akan muncul di akhir zaman. Kedua kaum ini akan merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Isa serta pasukan di Bukit Tursina. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 95, yang artinya mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding di antara kamu dan mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 95. Secara etimologi, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab Ya'juj yang berakar kata ujaj yang berarti mengering kemudian mengeras. Satu lagi dari kata al-aj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'juj berasal dari kata maja yang berarti goncang atau kerusakan. Dikutip dari buku yang berjudul An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World 2021, karya Imran Hussein, menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa keturunan Nabi Adam, bukan makhluk jadi-jadian seperti monster, jin, dan lain-lain. Itu didasarkannya pada hadis Nabi yang berbunyi, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Adam." Kanzul Ummal, hadis nomor 2158. Penggambaran kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai kaum perusak, penghabis segala sesuatu dan makhluk yang bengis di muka bumi. Bertubuh pendek, bertelinga lebar, dan berparas buruk adalah sebuah Israiliyat, yakni ilustrasi yang digambarkan oleh sejarah Bani Israel. Kisah penemuan kaum Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101 dan surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, yang mana orang pertama bertemu mereka adalah Raja Zulkarnain.
Dalam sebuah perjalanan menuju ke barat dan ke timur di antara dua gunung, Raja Zulkarnain menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum tersebut mengadu kepada Raja Zulkarnain atas bahaya yang menimpa kaum tersebut. Dikatakan bahwa bahaya tersebut karena adanya kaum Ya'juj dan Ma'juj, karena kejahatan dan kekejaman kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang tertindas meminta kepada Raja Zulkarnain untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka. Akhirnya, Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Maka, dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah, lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih kepada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, yang artinya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur, luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari, sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman rusak, setiap jiwa akan dibunuh. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.